Berjumpa lagi di Selasa malam. Apa kabar harta kekayaan Anda selama pandemi? Apakah bertambah atau justru susah? Pandemi memang banyak membuat orang susah. Tetapi diam-diam jumlah orang kaya saat ekonomi katanya sulit justru bertambah. Kalau kekayaan Anda bertambah, selamat. Semoga harta yang dimiliki bisa memberi manfaat. Mari bermain dengan data Bank Dunia. Ini data lama sebenarnya, yaitu tahun 2018. Tetapi baru saja dirilis. Rata-rata kekayaan orang Indonesia berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja, kadang-kadang juga disebut paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) adalah 2 miliar rupiah. Sedangkan berbasis market exchange rates, kekayaan penduduk Indonesia sebesar 700 juta rupiah. Ada dua metode yang dipakai oleh Bank Dunia, PPP dan MERS. Ini untuk menyesuaikan rate rupiah dolar terhadap harga barang dan jasa. Data kekayaan ini bisa jadi modal pemerintah untuk meracik kebijakan, baik pemerataan dan pemasukan negara. Ada data yang lebih baru dari Credit Suisse. Walau resesi akibat pandemi kemarin, jumlah orang kaya di Indonesia justru melonjak sampai 61,69% menjadi 171.740 orang. Apakah Anda salah satu dalam daftar ini? Makin kaya walau ekonomi sana-sini sulit. Apa sih yang membuat kekayaan Anda bertambah? Tidak hanya data lembaga dunia yang menunjukkan bahwa kekayaan orang Indonesia terus bertambah. Tengok data lembaga penjamin simpanan. Pertumbuhan simpanan di perbankan naiknya signifikan. Dari 5 ribuan triliun di tahun 2018 naik ke 6 ribuan, bahkan tembus 7 ribu triliun di tahun 2021 ini. Apa makna data seperti ini? Resesi hanya angin lalu bagi orang kaya. Bagaimana duit para graduates ini bisa maksimal bekerja untuk ekonomi Indonesia? Apakah kekayaan ini bisa diratakan ke semua lapisan masyarakat dan seluruh penjuru negeri? This is tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarigan. Ya, ketemu lagi di Selasa malam bersama saya My Sister Tarigan, dan hari ini kita ada 3 narasumber. Di segmen pertama ada Pak Iskandar Simorangkir, Deputi Koordinasi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian. Selamat malam Pak Iskandar. Selamat malam. Sehat selalu ya Pak. Sehat. Amin. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ekonom senior Indef Faisal Basri dan Titis Nurdiana wartawan channel Kontan. Saya ke Pak Iskandar dulu. Pak, kalau kita lihat ini rata-rata kekayaan orang Indonesia berdasarkan data World Bank 2018 yang dirilis 2021 itu 2 miliar ya, berdasarkan basis PPP, sedangkan basis MERS 700 juta. Bagaimana pemerintah memaknai ini? Terima kasih Mbak My Sister. Kalau data Bank Dunia ini kan menggunakan data 2018 sebenarnya Mbak My Sister ya, Mbak Ilona. Jadi kalau kita lihat total wealth per kapita berdasarkan purchasing power parity kan memang 144.303. Sedangkan yang berdasarkan MER kan 48.046 US dollar. Ini artinya memang kalau kita menggunakan pendekatan per kapita itu ini kan tahun 2018 Mbak Ilona ya. Jadi itu memang total daripada kekayaan orang Indonesia per kapita itu meningkat. Jadi kalau dibagikan total wealth dengan penduduk Indonesia, itulah tadi hasilnya. Kalau pendekatannya PPP itu tadi 144.303. Mungkin yang menarik kalau ini kan menunjukkan kita semakin sejahtera, Mbak Ilona ya. Iya. Tapi mungkin yang menarik adalah data terakhir kan gini. Ini kan udah 2018. Kalau kita lihat memang tadi seperti disinggung oleh Mbak Ilona, kalau lihat data LPS memang 0, penabung dengan jumlah 5 miliar ke atas ya, dengan pemegang rekeningnya hanya 0,1 juta,
itu menguasai 50,7% dari total dana pihak ketiga atau simpanan masyarakat. Ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan perhatian yang menarik buat Mbak Ilona kan seperti itu ya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Desember 2013, 8 tahun yang lalu, itu masih 43,1% kalau kita lihat penabung yang menabung di atas 5 miliar itu 43,1. Di September ini itu 50,7 persen share-nya ya, share-nya. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kan yang menjadi topik kita, kenapa ketika COVID share daripada penabung yang di atas 5 miliar itu menaik ya kan. Pertama dapat dijelaskan kalau kita lihat penabung-penabung ini adalah rata-rata pertama komoditas ya, penguasa yang menguasai komoditas, Mbak Ilona. Kita tahu CPO itu meningkatnya sangat pesat ya kan. Lagi panen pengusaha komoditas. Betul, batu bara kita kekurangan karena kelambatan melakukan konservasi energi dunia, ternyata pemulihan ekonomi itu lebih cepat dari perkiraan semula, sehingga terjadi shortage, ya kan? Nah, kalau kita lihat itu banyak pengusaha batu bara juga yang menabung di atas 1 miliar ini. Kemudian juga kita tahu valuation-nya itu, Mbak Ilona, ya. Kita tahu kan dengan era COVID ini kan IT ini menjadi primadona ya. Nilai daripada perusahaan-perusahaan platform e-commerce itu kan meningkat. Nah, itu yang faktor menjelaskan bahwa kenapa tabungan penduduk yang di atas 5 miliar yang dikuasai hanya 0,1 itu 0,1 juta itu menguasai 50,7% dari total simpanan dana pihak ketiga masyarakat yang ada di perbankan. Artinya memang karena memang kekayaan mereka naik, bukan karena pelit belanja ya Pak selama COVID? Karena tidak ada outlet untuk berbelanja, bukan karena pelit. Jadi karena PSBB ya kan Mbak Ilona. Jadi karena PSBB kemudian PPKM, maka itu kenapa ini dibuka dengan cara salah satunya kan selama ini kan platform e-commerce itu belum begitu langsung mendarah daging ya kan cara berbelanjanya, sehingga ini butuh waktu untuk switching perilaku daripada berbelanja tadi ya kan. Kemudian juga supaya kita bagaimana kita menggerakkan ekonomi ini supaya orang-orang yang kaya tadi mau berbelanja, mau ke mall, salah satunya adalah dengan cara yang vaksinasi, Mbak Ilona, sehingga ini bisa mendorong gitu. Jadi faktornya lebih banyak ini boom komoditis, kemudian sektor-sektor yang memang boom pada masa COVID. Tapi dampaknya signifikan nggak Pak dengan nambahnya orang kaya ini bisa mendorong perekonomian kita, laju ekonomi? Atau ya so-so lah? Jelas ini, itu udah kita rasakan misalkan ketika pemerintah membebaskan PPNBM, Mbak Ilona ya. PPNBM kendaraan bermotor roda 4 yang 15%, ya. Kemudian yang CC-nya 1.500 maksud saya. Kemudian kita naikkan lagi 2.500. Itu kan langsung melonjak pesat pertumbuhan daripada permintaan kendaraan bermotor. Begitu juga ketika pemerintah membebaskan PPN untuk sektor properti. Itu kan langsung terjadi peningkatan demand di sektor properti kayak gitu. Memang salah satu cara adalah mempercepat pemulihan ekonomi ini, kita suruh belanja kelompok menengah atas tadi kayak gitu. Tapi tentunya prasyarat COVID-nya harus terkendali. Oke, baik. Lantas apa yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dengan data-data yang bisa dikatakan kabar baik ini? Jangan dijawab dulu Pak Iskandar, kita masih akan segera kembali. Tetap bersama kami saudara di Business Talk.